Halo Sobat Kata, welcome back to another episode of Berawal Dari Kata. Karena semua kisah berawal dari kata. Hari ini aku seneng banget, karena setelah sekian lama, akhirnya aku bisa jadi host lagi di podcast Berawal Dari Kata. Buat kalian yang belum kenal, namaku Jonathan. Dan aku sebenarnya sekarang lagi nggak di Jakarta, karena aku sedang menempuh studi Master of Biomedical Science at the University of Melbourne, Australia. Jadi, sekarang aku lagi ada di Melbourne, lebih tepatnya di Royal Children's Hospital. Salah satu komponen dari program masterku ini adalah research project. And currently, I'm doing my research at Murdoch Children's Research Institute in the Royal Children's Hospital. Nah, aku sudah hampir setahun nggak balik ke Jakarta, jadi ceritanya lagi kangen nih sama Gereja Kristus Ketapang. Dan ngomong-ngomong soal rumah sakit, biomedical science, aku jadi inget bahwa di GKK juga ada klinik kesehatan loh. Ayo, Sobat Kata tahu nggak bahwa gereja kita, Gereja Kristus Ketapang, punya klinik kesehatan? Tahu ataupun nggak tahu, yuk temenin aku ngobrol bareng 2 orang dokter yang aktif melayani di klinik yang ada di GKK. Let's go! Sekarang aku udah sampai nih di Jakarta, di Klinik Immanuel. Dan sekarang aku akan ketemu dengan 2 orang dokter yang aktif melayani di Klinik Immanuel. Mari bersama-sama kita bertemu dengan Dr. Sylvia dan Dr. Elizabeth. Halo Dok Sylvie, halo Dr. Beth, apa kabar? Hai Jo. Halo Jojo. Baik, kabar kami senang baik. banget nih, hari ini aku bisa ketemu sama Dok Sylvie dan Dr. Beth. Thank you banget nih Dok, sudah menyediakan waktu di tengah-tengah kesibukan dokter untuk ketemu sama aku hari ini. Jadi sebelum kita mulai berbincang-bincang, boleh nih Dok Sylvie dan Dr. Beth memperkenalkan diri masing-masing kepada Sobat Kata yang sedang menyaksikan. Ya, halo Sobat Kata, perkenalkan nama saya Dr. Sylvia. Saya sekarang sebagai penanggung jawab di Yayasan Kesehatan Kristen Ketapang yang menjadi, kami punya ada satu klinik Immanuel ya yang buka di ruko di samping Gereja Kristus Ketapang dan melayani baik jemaat di GKK maupun orang-orang yang ada di sekitar lokasi Gereja Kristus. Mungkin Beth ya bisa nambahin Beth. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Elizabeth, biasa dipanggil dengan Dr. Beth. Saya juga selain jemaat di GKK, kemudian juga sebagai badan pengurus di DPYKKK, saya juga ada praktek. Kebetulan saya mengisi ada di 3 klinik di Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat. Oke, terima kasih dokter buat kenalannya. Jadi berarti klinik Immanuel ini ada di bawah Yayasan Kesehatan Kristen Ketapang ya, atau biasa kita singkat YKKK. Dan YKKK ini ada di bawah Gereja Kristus Ketapang. Berarti klinik Immanuel ini adalah bagian dari Gereja Kristus Ketapang ya? Iya. Dok Sylvie dan Dr. Beth ini udah berapa lama nih Dok melayani di Yayasan Kesehatan Kristen Ketapang di YKKK? Kalau saya dulu ya sejak kuliah itu kebetulan Dr. Yunarti itu istrinya Pendeta Kumala itu dosen saya waktu saya studi. Ya, jadi saya waktu hampir lulus dulu tuh sudah pernah terlibat ya waktu klinik Immanuel itu masih namanya Balkesmas dan ada di Jalan Kerajinan. Jadi dulu waktu saya mahasiswa sudah hampir lulus tuh kami suka terlibat di Aksos ya, kadang-kadang jaga kalau ada dokter yang berhalangan seperti begitu. Nah, tetapi terlibat di yayasan itu saya kalau nggak salah 2018 setelah sebelumnya itu waktu saya jadi majelis 2015 itu tuh saya menjadi majelis di bagian YKKK ini. Nah 2018 baru saya terlibat sebagai pengurus di yayasan, kira-kira seperti itu.
waktu itu di tahun 2005 ya. Saya mulai bergabung sebagai dokter gigi di Balkesmas Immanuel, karena dulu namanya belum menjadi klinik Pratama Immanuel ya, yang di Jalan Kerajinan 1 itu. Nah, waktu itu saya menggantikan dokter gigi Angela yang dia bertugas ke Australia kalau nggak salah. Jadi karena kekosongan tempat, saya diminta untuk menggantikan praktek di sana. Akhirnya lama-lama jadi dokter permanen di klinik Immanuel dari 2005 waktu itu. Nah, setelah praktek di sana, seminggu 3 kali di hari Senin, Rabu dan Kamis sore sampai malam. Terus saya juga ditawari untuk mengisi UKGS ya, di sekolah Ketapang. Saat itu memang sekolah kita banyak yang kita pegang, ada 11 sekolah. Oh iya benar Ya. Aku juga ingat tuh. Aku juga pernah sih ngisi di UKS-nya. Ya. Kita jadi punya banyak Silvi sekolah ya. UKS, saya UKGS-nya. Iya. Ya waktu itu banyak sekali sekolah yang maksudnya klinik Immanuel pegang itu. Wah, berarti baik Dok Silvi maupun Dokter Beth ini udah lama ya melayani di klinik Immanuel ini, dan juga pelayanan dari klinik Immanuel itu ternyata luas sekali ya. Nggak cuma sekedar, walaupun fisiknya mungkin di sebelah gereja Yesus Ketapang, tapi ternyata jangkauannya tuh sampai ke berbagai sekolah, ke unit kesehatan sekolah di beberapa sekolah yang ada di Jakarta. Wah, berarti ini pas banget nih kalau hari ini kita ngobrol-ngobrol bersama dengan Dr. Silvi dan Dr. Beth untuk mengenal klinik Immanuel lebih jauh. Nah, tadi kan sempat dibahas tuh ya sekilas sebelum namanya klinik Pratama Immanuel, namanya adalah Balai Kesehatan Masyarakat Immanuel, berarti ya Balkesmas Immanuel. Boleh cerita sedikit nggak Dok, kapan sih pertama kali Balkesmas Immanuel ini didirikan dan di mana pertama kali didirikannya? Sebetulnya sih awalnya bukan Balkesmas namanya. Ya jadi seperti klinik aja tuh. Itu waktu tahun 1955 ya, jadi udah lama banget tuh. Ya kamu juga nggak tahu tuh udah masih ada di mana tuh, nggak tahu udah. Saya juga belum terbit kayaknya ya. Jadi waktu tahun 55 itu di gereja itu dibuka semacam klinik. Nah itu tuh hanya 2 kali seminggu. Ya waktu itu kalau saya nggak salah tuh Dr. Lukas Halim yang memulai seperti itu. Nah, tahun 74 klinik itu mulai buka setiap hari. Ya, jadi setiap hari. Nah, terus mulai ada deh tuh selain klinik umum juga ada klinik gigi. Nah, waktu 1981 baru pindah ke Jalan Kerajinan 1. Nah, waktu 1986 itu diprakarsai oleh Pendeta Kumala dan satu dokter senior ya yang sekarang sudah almarhum itu Dokter Hertian. Mulailah itu didirikan Yayasan Kesehatan Kristen Ketapang. Jadi itu mulai 86. Gitu. Nah, 92 baru dibangun nih gedung baru Balkesmas. Tetap masih di Jalan Kerajinan. Jadi saya ingat banget ya dulu waktu saya masih kuliah itu saya bantu di sana itu gedungnya masih nggak bagus lah ya. Terus setelah itu kan dibangun tuh 92. Nah baru disebutlah waktu itu disebut Balkesmas. Kenapa ada Balai Kesehatan Masyarakat? Sebetulnya itu untuk membedakan dengan puskesmas. Kalau puskesmas itu kan dikelola oleh pemerintah, sedangkan kalau Balkesmas itu dikelola oleh swasta. Sebetulnya program yang dikerjakan itu mirip, ya. Jadi ada pemeriksaan untuk ibu dan anak, ya, ada vaksinasi, imunisasi, kemudian ada penyuluhan. Kita lakukan juga UKS, UKGS. Jadi beberapa program yang dikerjakan oleh puskesmas itu kami juga kerjakan, dan kami sistem pelaporannya juga dengan puskesmas seperti itu. Jadi ini sebagai apa ya? Sebagai bagian dari swasta itu juga berkontribusi dalam kesehatan masyarakat. Kira-kira begitu tuh Jo. Pertama kali didirikan itu tujuannya apa ya Dok? Sebetulnya saya secara pasti juga
nggak begitu tahu ya. Cuma saya menduga sih begini, awal-awal tuh sepertinya untuk memperlengkapi jemaat sih ya, maksudnya menolong jemaat setempat itu kalau mereka mau berobat ya, mungkin mereka mau periksa tensi atau yang lain begitu. Jadi dokter-dokternya pun itu adalah jemaat GKK. Jadi mereka itu bergantian untuk praktek di klinik. Seperti itu waktu di awal-awal itu. Oke, berarti dari jemaat untuk jemaat ya waktu awal-awal itu ya. Iya. Ya kelihatannya seperti itu sih Jo. Tapi hanya bagian umum ya, karena waktu itu poli giginya belum ada. Awalnya tadi Balkes Mas Immanuel tuh di Jalan Kerajinan ya, lalu pindah ke sebelah gereja tuh mulai tahun kapan tuh, Dok? Oh, ya saya ingat itu 2008. Kalau nggak salah bulan Juni ya, 8 Juni 2008. Saya ikutan pindah waktu itu. Karena saya kan dari Balkes Mas Immanuel yang di Kerajinan, waktu kita pindah semua ya, dari karyawan, dokter, semua akhirnya kan kita pindah boyongan ke ruko sebelah GKK ini. Iya benar tuh. Sampai bener sekarang. Ya? Kamu masih di sana ya? Ya, masih. Itu kalau nggak salah Dokter Gigi Vivi itu yang jadi ketua yayasannya pas periodenya. Kamu pasti kenal dong Dokter Gigi Vivi. Oh tentu saja. Makanya kita pindah itu waktu zaman itu. Berarti sekarang nih karena udah pindah ya Klinik Immanuel itu ke sebelah gereja, semakin dekat nih dengan jemaat. Berarti sekarang kita bisa mengenal lebih jauh, lebih dalam apa saja sih yang dilakukan oleh Klinik Immanuel yang ada di sebelah gereja. Tadi udah sempat disinggung sedikit nih sama Dr. Beth, ada pelayanan pelayanan gigi dan pelayanan psikologi ya di Klinik Immanuel. Boleh diceritakan lebih dalam nggak, Dok? Apa saja sih kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan di bagian-bagian tersebut? Di bagian umum, lalu bagian gigi, dan di bagian psikologi atau yang lebih dikenal sebagai CareU. Jadi bagian umum itu kita ada poliklinik umum, ya ada klinik umum. Itu jadi jam operasionalnya itu sekarang dari 8.30 sampai jam 8.30 pagi sampai jam 8 malam. Nah setiap hari itu Senin sampai dengan Jumat. Kalau hari Sabtu itu kami buka sampai jam 2. Kami buka sampai jam 2. Nah selain praktek di lokasi klinik, sebelum pandemi kita itu juga ada praktek di gereja kalau hari Minggu. Kadang-kadang kami itu juga dulu tuh ada praktek kerjasama dengan dokter-dokter spesialis yang jemaat di GKK juga. Ya, jadi ada Prof. Herdiman, ada Prof. Handoyo, ada Dokter Iwan, ya ada Dokter Martin. Ya mereka itu, nah kalau spesialis-spesialis praktek ini lumayan hari Minggu tuh. Ya pasiennya banyak. Nah itu biasanya kita buka tuh di klinik ya, jadi di ruko. Di ruko itu kita buka hari Minggu kalau persis mereka. Nah itu sih yang kami kerjakan sebelum pandemi. Nah setelah pandemi ini yang di gereja itu yang hari Minggu kita belum buka lagi nih. Mungkin tahun depan ya, kalau kondisinya udah lebih aman kita akan buka lagi. Nah selain itu UKS itu juga tetap. Ya, tetapi seiring berjalannya waktu itu kan sekolah-sekolah itu juga sudah semakin sedikit sih, ya yang kerjasama untuk UKS, UKGS. Jadi yang selama ini yang kita masih kerjakan itu adalah khusus di sekolah di lingkungan GKK sendiri, SKK 1 dan SKK 3. Ya di dalam UKS ini kami juga bekerja sama dengan dokter jemaat di misalnya yang di Cibubur ya SKK 3 itu kami mencari dokter yang jemaat memang di SKK 3. Ya jadi pada prinsipnya sebetulnya Klinik Immanuel itu sangat terbuka ya untuk mencari dari jemaat-jemaat itu yang memang mau membantu dan melayani gitu bersama-sama. Nah kami itu sangat inginnya tuh seperti itu ya, karena memang konsep awalnya itu kan ini dari dan untuk kita semua gitu, dari jemaat dan juga untuk jemaat juga. Di poli umum kita kan juga selain ada melayani konsultasi medis,
pengobatannya juga kan kita ada seperti vaksin ya. Ya, kita kerjakan juga tuh vaksinasi. Ya, bahkan kita juga bisa melakukan swab ya dok ya. Swab sebetulnya swab antigen maksudnya. Ya. Ya, swab antigen itu kita hanya kerjakan untuk kepentingan pribadi sih sebetulnya, karena kita belum terhubung dengan Peduli Lindungi. Begitu. Jadi kalau ada pasien yang misalnya dia datang dengan keluhan yang mirip dengan keluhan COVID, nah itu kita lakukan hanya untuk supaya pasien itu tahu bahwa dia tuh positif atau negatif. Oke, tadi ini berarti itu yang dijelaskan sama Dok Silvi adalah kegiatan-kegiatan dari bagian umum ya. Kalau yang bagian gigi gimana nih dok? Mungkin Dokter Elizabeth sekarang ya, Dokter Beth boleh menjelaskan. Iya, begini Jo. Jadi kalau di poli gigi, kita kan memang klinik Immanuel mempunyai beberapa dokter gigi yang memang sudah terlatih ya, dan mereka memang sudah berkompetensi di bidangnya. Jadi setiap hari kita buka dan memang sudah ada dokter gigi dengan jadwal-jadwal tertentu. Kita melayani 3 bidang, ada bidang kuratif. Kuratif itu biasanya yang berhubungan dengan pencegahan. Jadi seperti pembuatan fissure sealant untuk gigi-gigi yang posisi posterior, biasa gigi di belakang, yang gigi geraham. Jadi kalau misalnya dia fissurnya atau cekungannya dalam, nah itu untuk mencegah supaya nggak berlubang, bisa dilakukan sealant, jadi pelapis gitu. Jadi nanti waktu makan, sikat gigi, lubangnya atau cekungannya nggak dalam, jadi lebih mudah dibersihkan, mencegah supaya tidak ada kerusakan atau karies gigi. Nah, selain itu juga ada pembersihan karang gigi atau yang disebut dengan scaling. Itu untuk mencegah supaya tidak ada peradangan gusi, terus juga tidak ada pembengkakan. Kemudian selain preventif, kita juga ada tindakan kuratif. Nah, kalau kuratif ini termasuk apa? Dia biasanya termasuk penambalan gigi, pencabutan gigi, atau akar gigi yang sudah busuk. Terus juga ada perawatan saraf gigi, atau yang dikenal dengan endodontic treatment atau root canal treatment. Terus juga ada merapikan gigi, atau kalau misalnya kita lihat gigi yang berantakan ya, yang gigi yang gingsul, terus juga ada gigi yang crowding, maju mundur, berantakan, biasa bisa dirapikan dengan istilahnya behel atau kawat gigi. Kemudian juga kita ada tindakan seperti pembuatan gigi palsu untuk yang ompong ya, atau yang giginya missing. Jadi bisa dibuatkan gigi palsu, juga bisa 2 macam. Ada gigi palsu lepasan dan juga gigi palsu yang permanen. Nah, selain itu juga ada tindakan yang namanya promotif. Kalau promotif ini biasanya kita berupa penyuluhan atau edukasi ke pasien-pasien. Kita selain ke pasien juga pernah dari klinik Immanuel ini melayani ke seperti aksos gitu. Jadi kita diundang ke, waktu itu kalau nggak salah di Kelurahan Krukut ya. Nah, kebetulan saya yang terjun langsung. Nah, jadi saya penyuluhan ya? Betul. Oke, preventif, kuratif, sama promotif berarti 3 tadi ya. Berarti lengkap nih tindakan-tindakan yang bisa dilakukan di poli gigi klinik Immanuel. Jadi buat sobat kata di rumah yang ada masalah dengan gigi, nggak usah ragu-ragu, bisa langsung datang ke klinik Immanuel. Jam operasionalnya kalau klinik giginya jam berapa aja tuh dok? Kita dari pagi ya, dari jam 9 pagi sudah buka. Oh, sampai jam? Hampir mirip lah ya, dengan praktek mirip umum dengan yang sih. Umum tadi ya. Jadi pagi sore itu karena ada 2 shift. Ada 2 shift dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore, kemudian jam 3 sore sampai jam 8 malam. Oke, Senin sampai Jumat. Sabtu juga ada, tapi sampai siang. Iya. Dari jam 9 sampai jam 1. Oke, wah berarti lengkap banget nih. Kalau sobat kata Senin sampai Jumat nggak sempet karena kerja, bisa hari Sabtu datang ke klinik Immanuel. Oke, thank you nih dok untuk penjelasan tentang poli gigi di klinik Immanuel. Nah, ada satu lagi tadi yang sempat di-mention, Care You, bagian psikologi. Nah, ini boleh diceritain nggak kegiatannya ngapain aja nih? Nah, kalau Care You itu
selain care itu artinya memang peduli, dia itu merupakan singkatan juga dari compassion, attendance, recovery, dan empowerment. Ya, jadi CareU itu selama ini mengerjakan tes psikologi. Tes psikologi itu baik klasikal maupun personal. Ya, jadi klasikal itu misalnya psikotes untuk siswa. Ya, psikotes untuk siswa, ya kami melayani SKK 1 dan SKK 3. Jadi siswa itu ada yang siswa SD, SMP, dan juga SMU. Ya, secara klasikal itu ada tes yang kita sebut tuh tes psikologi kepribadian, ya kemudian intelijensi seperti begitu. Dan kemudian juga minat bakat, penjurusan, ya seperti itu. Nah, selain itu CareU itu juga melakukan tes psikologi untuk mahasiswa tingkat 1 di STT Cipanas. Jadi mahasiswa STT Cipanas itu mereka yang baru masuk kuliah di tingkat 1 itu di psikotes juga. Nah, itu untuk yang klasikal. Nah, untuk yang personal itu biasanya memang kita ada custom made itulah, ya. Jadi tergantung kebutuhannya nih apa dari siswa yang bersangkutan begitu. Nah, selain itu ya, selain untuk psikotes, nah CareU itu juga melayani konseling. Ya, konseling, kebetulan saya beberapa waktu yang lalu sempat kuliah di STTRI bagian konseling. Nah, jadi kalau ada jemaat itu yang mau konseling itu bisa juga. Konseling ini berarti lebih ke konseling Kristiani atau konseling apapun bisa nih dok. Kalau misalnya ada sobat kata yang burn out gitu di tempat kerja, butuh self healing, terus mau konseling, bisa sebetulnya konseling ini profesional konseling sih ya. Jadi kita memang studinya itu di STTRI ya, which is itu Sekolah Tinggi Teologi, tetapi di dalam kesehariannya itu kita enggak seperti konseling pastoral yang dikerjakan oleh pendeta-pendeta, enggak seperti itu ya, karena kami melihat ya di center-center konseling itu bukan hanya orang Kristen sebetulnya sih yang konseling. Jadi ada juga dari berbagai agama yang lain itu juga datang untuk konseling. Oke, berarti bisa banget tuh sobat kata ya yang merasa butuh dukungan mental health, mungkin ada mental health problem, bisa juga langsung menghubungi Dr. Sylvie nih untuk konseling di CareU di Klinik Immanuel. Nah tadi Dr. Sylvie sempat mention tentang bikin appointment untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan di CareU. Kalau di bagian yang lain, di poli umum dan di poli gigi, perlu appointment juga nggak dok? Atau kita bisa langsung datang aja ke Klinik Immanuel? Kayaknya bisa langsung datang ya. Kalau untuk umum dan gigi itu mereka bisa walk in sih, nggak perlu appointment. Sebetulnya bisa langsung, iya. Kalau mereka perlu pelayanan atau pengobatan, mereka bisa langsung datang. Tapi terkadang ada juga ada pasien yang telepon mereka sudah tahu teleponnya Klinik Immanuel ya, mereka telepon tanya dokter gigi ada di jam berapa gitu, untuk memastikan ya, make sure apakah dokternya standby. Jadi mereka mau buat appointment juga boleh sebetulnya. Ya mungkin untuk gigi ya lebih bagus appointment ya, karena untuk perawatan gigi itu kan butuh waktu. Jadi kalau mereka appointment, apalagi kalau rumahnya nggak terlalu jauh, ya mereka itu kan bisa nggak usah menunggu lama begitu loh. Ya beda dengan pemeriksaan umum. Kalau pemeriksaan umum itu kan relatif lebih cepat kalau tidak ada tindakan. Oke, berarti bisa dua cara ya, bisa walk in datang langsung. Tapi kalau untuk yang seperti poli gigi lebih baik bikin janji dulu supaya nggak terlalu lama menunggu ya. Bisa. Oke, nanti tim kreatif akan mencantumkan nih nomor telepon yang bisa dihubungi
nomor telepon klinik Immanuel untuk kalau misalnya Sobat Kata ada yang mau bikin appointment untuk berkunjung. Iya, sejak pandemi ini juga kita ada konsultasi online ya. Jadi kita punya WA klinik. Jadi memang untuk kasus-kasus yang barangkali menurut si pasien itu nggak terlalu berat gitu, mereka mau konsultasi online juga bisa. Kita punya WA. Ini baru sebetulnya ya sejak Ini pandemi COVID kemarin. Ini kan karena memang terdesak oleh tiba-tiba ada pandemi ini loh, mau nggak mau kan jadi kita kaget-kaget dan harus berubah gitu loh. Mulai terpikir untuk kita buka deh konsultasi online ya untuk jemaat yang membutuhkan. Wah, berarti mulai merambah platform digital juga ya, nggak kalah nih sama Halodoc atau aplikasi-aplikasi lain yang mulai juga nyediain jasa konsultasi online untuk kesehatan. Iya, Jadi belum secanggih Halodoc sih. Iya. Ya justru karena itu sebetulnya kita nih sangat butuh sebenarnya anak-anak muda yang lebih melek mengenai hal-hal yang seperti ini gitu. Karena kedepannya ya mau nggak mau kita akan menuju ke sana sih sebetulnya. Oke. Berarti ini juga jadi satu kesempatan nih ya, ladang pelayanan baru buat Sobat Kata yang mungkin nggak punya background medis tapi melek digital, melek hal-hal digital. Bisa banget nih bergabung di Klinik Immanuel, membantu mengembangkan telemedicine. Wah, mantap banget nih. Iya, karena ke depan juga kita pikir mungkin semuanya kita mesti digitalisasi ya, seperti misalnya kita harus pakai software untuk rekam medis, input data pasien, input data pasien, kemudian untuk rujukan, ya, karena kan kami juga kerjasama dengan BPJS dan asuransi InHealth Mandiri, mungkin juga ke depan nanti akan ada provider asuransi yang lain juga yang kerjasama seperti itu. Jadi memang mau nggak mau tuh kita harus ke sana karena tuntutan zaman juga ya, dan kita ini kan juga nggak seperti dulu ya. Kalau dulu itu kan klinik Immanuel namanya klinik itu boleh aja kita sendiri, misalnya kita kelola sendiri, kita punya aturan sendiri. Sekarang tuh nggak bisa begitu ya, jadi semuanya itu diakreditasi. Jadi mau nggak mau kita harus memang berubah sih. Oke. Terima kasih nih Dok untuk sharingnya. Tadi sempat disinggung juga sama Dr. Sylvie ada kerjasama dengan BPJS dan InHealth Mandiri itu provider asuransi kesehatan. Berarti sebenarnya kerjasamanya itu nggak cuma di dalam gereja Kristus Ketapang, tapi juga sampai keluar gereja Kristus Ketapang dengan pihak-pihak ketiga ya. Seperti BPJS, provider asuransi kesehatan. Kalau sama rumah sakit atau lab-lab gitu ada Dok kerjasama? Ada juga sih kita kerjasama dengan Rumah Sakit Royal Taruma ya, khusus untuk rawat inap sih sebetulnya. Ya, khusus untuk rawat inap itu ada diskon khusus ya untuk jemaat GKK. Nah sekarang ini kan sejak pandemi itu dari jemaat GKK itu juga kan mereka punya semacam kartu elektronik lah ya, yang menunjukkan mereka itu memang betul jemaat GKK. Nah itu ternyata fungsinya tuh banyak sekali, ya fungsinya banyak sekali. Bukan hanya berkaitan dengan kesehatan ya, tetapi yang saya tahu sih itu berkaitan juga dengan bagian-bagian lain ya. Jadi betul-betul dari jemaat untuk jemaat. Kita itu juga bekerja sama dengan lab klinik Prodia. Ya, bukan hanya klinik yang ada di dekat GKK, tetapi Prodia se-Jabodetabek. Jadi pakai e-card itu lagi, kartu anggota elektronik itu. Nah itu kalau dibawa ke Prodia itu mereka bisa dapat diskon langsung pemeriksaan lab itu 20%. Nah, bahkan kalau mereka peserta BPJS ya dengan fasilitas kesehatannya itu di klinik Immanuel itu diskonnya bisa lebih besar 25% di Prodia. Jadi sangat lumayan dan berlakunya tuh di Prodia se-Jabodetabek gitu. Jadi sangat menolong sih sebetulnya.
Iya. Tinggal mereka minta pengantar aja dari Klinik Immanuel dan menunjukkan bahwa kartu BPJS-nya itu masih aktif memang. Nah, Sobat Kata di rumah sudah punya belum kartu anggota elektronik GKK? Nah, kalau belum, bisa segera dibuat supaya bisa menikmati fasilitas-fasilitas dan benefit-benefit yang tadi di-mention sama Dr. Sylvia. Ada di Lab Prodia sejak Jabodetabek, kemudian ada di Rumah Sakit Royal Taruma. Tunggu apa lagi, langsung segera miliki kartu elektronik kartu anggota GKK yang elektronik. Nah, kalau sama BPJS dan InHealth Mandiri tadi, Dok, itu bentuk kerjasamanya seperti apa nih, Dok? Jadi kita bisa jadiin Klinik Immanuel sebagai vaskes tingkat pertama kita gitu ya, Dok? Iya. Jadi kalau misalnya kita punya kartu BPJS, kita punya BPJS, nah vaskes tingkat pertamanya pilih Klinik Immanuel. Seperti itu. Okay. Baru diskon yang 25% itu bisa dipakai. Kalau enggak seperti itu ya diskonnya kalau hanya biasa aja ya diskonnya paling cuma 10%. Jadi buat teman-teman nih yang sudah jadi anggota BPJS dan rumahnya dekat dengan Klinik Immanuel, bisa tuh menjadikan Klinik Immanuel sebagai vaskes tingkat pertama kalian di kartu BPJS kalian. Dan dengan demikian kalian juga bisa menikmati benefit-benefit yang tadi sudah dijelaskan sama Dr. Sylvie. Oke nih, Dok. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol banyak tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Klinik Immanuel. Boleh cerita sedikit nggak nih, Dok? Bagaimana Klinik Immanuel tuh mendukung pelayanan dari bagian-bagian yang ada di GKK? Ya, sebetulnya kan Klinik Immanuel ini memang bagian dari GKK, dan kami itu kan memang nggak punya, ibaratnya kami itu nggak ada masa, nggak ada jemaat lah gitu. Jadi memang untuk terlibat kami harus menggandeng bagian yang lain. Misalnya contoh, setiap Rabu kedua setiap bulan, ya, Klinik Immanuel itu berbagian di dalam kebaktian lansia di GKK. Jadi kebaktian lansia di GKK itu lansia ini tuh periksa kesehatan. Jadi mereka ada cek kolesterol, kencing manis, ya, terus ada cek asam urat, seperti itu, periksa tekanan darah. Nah, petugas kami itu datang ke GKK untuk periksa mereka. Itu. Nah, kemudian sebelum pandemi itu kan ada aksos ya. Biasanya bagian-bagian di GKK itu kan suka adakan aksos. Ya, misalnya bagian sekolah minggu kah, pemuda yang lalu tuh saya lihat sih mereka terlibat juga di dalam Friendship Day. Ya, jadi Friendship Day itu bulan Desember ya, biasanya kita tuh kerjasama dengan Tuntas ya, dengan Yasber tuh Tuntas untuk target marketnya tuh di sana. Kayaknya tahun ini kita mulai lagi tuh. Ya, kalau saya nggak salah 3 Desember yang akan datang ya, itu akan ada Friendship Day. Siapapun, bagian apapun di GKK yang memang akan adakan aksos, ya kami sih sangat terbuka untuk bekerja sama. Ya, karena ada lebih banyak benefit sih daripada mereka adakan sendiri. Ya, contoh kecil misalnya. Kan kalau aksos itu kita kan harus beli obat-obatan, ya, kita harus ada dokter, ada perawat. Nah, itu kalau kita lakukan sendiri, pasti ada obat sisa. Ya nggak, obat sisa habis aksos mau dikemanain? Nah, kalau klinik yang adakan, itu kan kita semua obat tuh bisa diserap. Dan itu memang diperhitungkan gitu. Jadi nggak akan pelaksana itu nggak akan rugi gitu, karena mereka sudah beli obat ternyata nggak semuanya keserap seperti itu kan. Itu. Ya, nah terus kalau dengan pihak luar ya, yang non GKK itu juga ada beberapa jemaat yang mereka ada perusahaan ya, kadang-kadang mereka juga adakan aksos ya perusahaannya, mereka juga menggandeng kita sih. Gitu. Ya, karena persyaratannya juga nggak sulit sih sebenarnya ya. Misalnya
Kami hanya mengenakan itu 35.000 per pasien untuk aksos, tapi minimal 200 pasien, begitu. Nah itu semua kita cover untuk dokternya, perawatnya, obat-obatannya gitu. Jadi mereka tinggal tentukan lokasi, nah kami datang dengan semuanya itu. Wah, berarti ini lengkap banget ya, nggak cuma dengan bagian-bagian GKK, tapi juga bekerja sama dengan pihak-pihak non-GKK dalam artian kalau misalnya tempat kerjaku, kantorku gitu mau ngadain aksos bisa juga ternyata kerja sama dengan. Ya betul, bisa banget. Terima kasih banyak Dok untuk sharingnya. Nah sekarang kita mau masuk ke dalam sedikit permainan mini games supaya diskusi kita sedikit lebih menyenangkan. Di studio saat ini sudah disiapkan sebuah properti untuk mini games yang sebenarnya sangat mudah. Mini games itu hanya menjawab pertanyaan, tapi pertanyaannya itu harus dipilih. Dipilih dari mana? Dipilih dari properti yang ada di studio saat ini. Terus kalau bisa jawab dapat hadiah gitu? Kalau bisa menjawab, yang dapat hadiah sobat kata nanti di rumah. Oh. Jadi dapat pemahaman yang lebih tentang apa yang bisa dilakukan oleh Klinik Immanuel, yang biasa dilakukan oleh Klinik Immanuel, dan bagaimana peran Klinik Immanuel di GKK bahkan untuk kehidupan mereka. Dok Sylvie dan Dr. Beth bisa lihat. Maksudnya aku ambil aja gitu? Iya betul, bisa langsung diambil aja. Ambil aja ya. Ini ada 3 sih. Ada door prize-nya ada. Ada 3 ya. Aku ambil 1 ya. Bisa dipilih satu-satu. Ya, ini aku ambil yang nempel di jantung lah. Ini kita yang mana ya? Ini deh. Kamu dulu deh, Beth. Coba kita baca ya. Apa yang Klinik Immanuel lakukan untuk mendukung jemaat GKK selama pandemi COVID-19? Kita, Klinik Immanuel menyediakan GKK COVID Center dan juga ada Health Talk. Oh, jadi apa tuh yang dilakukan sama GKK COVID Center dan Health Talk? Misalnya, di saat pandemi COVID-19 kan banyak ya, apalagi di tahun 2020, waktu awal-awal pandemi, jemaat kita juga banyak yang terkena pandemi. Di saat itu kan orang-orang masih awam ya dengan, wah pikirannya kalau kena COVID itu mati gitu ya, pada takut gitu. Nah, kita di GKK COVID Center ya, kita juga melayani untuk menyediakan pengobatannya, terus juga maksudnya kalau misalnya jemaat kita ada yang mengalami terkena COVID, mereka bisa menghubungi ke GKK COVID Center. Jadi kita bisa memberitahu tindakan seperti apa, kalau misalnya memang perlu oksigen atau perlu rujukan dokter atau perlu obat-obatan, kita bisa membantu seperti itu. Jadi teknisnya itu sebetulnya adalah pemberdayaan sih. Ya, jadi kami waktu itu menghubungi dokter-dokter yang menjadi jemaat di GKK, baik di pos maupun di pusat. Nah, kami membagi waktu jaga. Setiap hari itu ada dokter jaga seperti itu. Ada dokter jaga. Kalau di jam kerja Klinik Immanuel, yaitu semua masuk ke Klinik Immanuel. Tetapi di luar jam kerja itu masuk ke GKK COVID Center. Dokter jaga, maksudnya dokter jaga di GKK COVID Center. Ya, jadi kalau ada jemaat yang punya pertanyaan, punya kesulitan, segala sesuatu yang berkaitan dengan pandemi COVID ini, mereka bisa hubungi GKK seperti itu. Nah, itu yang untuk GKK COVID Center ya. Kemudian yang untuk Health Talk itu kami ada talk show sih, semacam talk show. Jadi mirip-mirip kayak beginilah. Ya, terus narasumbernya yang paling sering itu adalah yang lalu itu Prof. Herdiman sih memang. Karena beliau itu juga kan spesialis di penyakit tropis ya. Di penyakit tropis. Jadi membahas segala sesuatu seluk-beluk lah mengenai COVID. Nah, selain secara medis, kami juga lakukan talk show itu dengan narasumbernya itu psikolog. Ya, karena selama itu kan memang anak-anak itu kan PJJ, pembelajaran jarak jauh.
Kemudian orang tua itu kan WFH, ya, work from home. Jadi itu di rumah itu biasanya benar-benar stressful lah, ya. Jadi orang tua yang biasanya keluar kerja sekarang di rumah, anak-anak yang sekolah sekarang di rumah, ya. Jadi di rumah itu bisa modelnya tuh lu lagi begitu ya, jadi stres. Nah, stres. Nah, waktu itu kita juga talk show menghadirkan psikolog, ya, dan juga hamba Tuhan. Jadi kita membahas gimana sih kita tuh bisa overcome ini semua gitu. Kita bisa bersama-sama, memang ini situasi yang nggak mudah ya, tapi gimana kita tuh sama-sama bisa mengatasinya begitu. Jadi kira-kira itu sih Jo yang dilakukan. Ya, kita juga ada melayani kegiatan vaksin COVID waktu itu ya di GKK. Oh iya. Vaksin pertama, vaksin kedua. Jadi Ya, GKK sebagai tempat vaksinasi. Aku punya ini pertanyaan ini sih, apa saja kegiatan rutin Klinik Immanuel di GKK? Ini sih sebetulnya tadi di awal-awal percakapan kita udah banyak bahas sih ya. Terus ada donor darah juga ya Dok? Iya, aku suka ikut tuh. Kalau donor darah tuh gimana tuh Dok? Nah, donor darah itu kerjasama dengan PMI. Nah, donor darah itu sementara ini masih belum mulai sih. Kalau Periksa Lab kemarin Prodia itu bulan September ya kalau nggak salah ya. Baru. Ya, September itu kita sudah mulai in-house ya di GKK. Nah, saya pikir mungkin donor darah ini awal tahun depan lah. Ya, karena sekarang ini juga kan lagi lumayan nih. COVID-nya lagi lumayan tinggi nih sekarang. Kalau dulu rutin ya kita lakukan. Dulu sebelum pandemi itu kita 1 tahun 3 kali lakukan donor darah. Oke, berarti buat Sobat Kata, kalau nanti tahun depan mulai dilakukan lagi oleh Klinik Immanuel donor darah rutin, dan Sobat Kata sudah bisa memenuhi syarat, bisa langsung ikutan nih melakukan donor darah setiap 3 bulan sekali tadi ya? 4 bulan. 4 bulan sekali. 4 bulan. 4 bulan sekali, 3 kali setahun berarti. Oke. Satu pertanyaan lagi yang terakhir. Ambil lagi ya berarti ya? Ya. Bentar ya. Bisa. Saya ambil dari paru-parunya deh nih. Kegiatan rutin Klinik Immanuel di SKK. Nah, kalau di SKK juga tadi kita sudah singgung ya. UKS, kemudian UKGS, terus adakan penyuluhan, psikotes. Nah, selama pandemi ini UKS UKGS-nya sih memang ini sih kita vakum. Tapi psikotes kita kerjakan secara daring ya. Jadi psikotes secara daring, kemudian penyuluhan juga. Ya, penyuluhan itu pun juga dilakukan ya, seperti contohnya kemarin itu waktu vaksinasi COVID untuk anak sekolah, usia sekolah. Nah, itu sebelumnya juga dilakukan juga penyuluhan untuk orang tua siswa. Ya, jadi ada banyak juga orang tua siswa itu ya yang saya pikir karena mereka nggak terlalu ngerti ya, jadi melarang anak-anaknya itu untuk divaksinasi seperti itu. Jadi penyuluhan dan psikotes nih yang kita lakukan. Untuk UKS UKGS-nya sementara belum. Ada rencana kapan mulai dilakukan lagi Dok UKS UKGS-nya? Mungkin saya sih pikir kalau masuk ke SKK itu kan harus menyesuaikan juga dengan program kerja mereka ya. Nah, saya sih rasa paling cepat mungkin tahun ajaran baru. Tahun depan ya. Jadi tahun ajaran baru itu kan dimulainya Agustus ya. Juli Agustus seperti itu tuh. Oke. Terima kasih Dok Sylvie dan Dr. Beth untuk sharing di mini games kita hari ini. Nah, sekarang kita mau masuk ke dalam sesi kedua nih Dok. Di sesi kedua ini kita mau mendengar testimoni. Jadi tim kreatif berhasil mendapatkan testimoni dari jemaat GKK yang sekarang akan diputar dan akan kita dengar bersama-sama. Klinik Immanuel kan punya Gereja Kristus Ketapang, berarti bagian dari pelayanan gereja juga. Harusnya berobat di Klinik Immanuel lebih murah dong daripada berobat di klinik-klinik sejenis di luar sana. Namanya pelayanan gereja, masa harganya beda-beda tipis sama yang bukan pelayanan gereja?
Apalagi saya anggota GKK, masa gak ada diskon khusus anggota GKK? Nah, ini gimana nih tanggapan Dok Silvi dan Dr. Beth dengan pertanyaan dan opini yang semacam ini? Saya dengar nih katanya cukup banyak ya jemaat GKK yang punya pemikiran semacam ini. Ya, sebetulnya begini. Yang pertama, kalau jemaat kita itu adalah anggota BPJS dengan Vaskes Klinik Immanuel, sudah pasti mereka akan gratis. Gitu, mereka nggak akan bayar apa-apa. Nah, kalau bayar sendiri, ya misalnya orang tersebut misalnya bayar sendiri dan dia sempat membandingkan dengan klinik lain misalnya ya, yang mirip ya, misalnya dalam arti mungkin klinik yang di bawah gereja. Nah, harus memahami dulu begini, ada klinik yang memang semua pembiayaannya itu ditanggung oleh gereja. Ya, jadi semua pendapatannya itu masuk ke gereja dan kemudian pembiayaannya itu semua ditanggung oleh gereja. Karena klinik itu benar-benar di bawah gereja, dalam arti tidak ada yayasan yang menaungi. Gitu. Ya, sedangkan untuk Klinik Immanuel itu kami tuh ada yayasan. Ya, jadi yayasannya ini yang di bawah gereja. Ya, jadi terus terang memang untuk sumber pendanaannya itu kami tidak full support gitu dari gereja. Nah, kalau kita bandingkan Klinik Immanuel dengan yayasan yang lain, saya sih merasa masih cukup bersaing loh. Ya, harga-harga di Klinik Immanuel itu masih cukup bersaing. Makanya kita harus melihat dulu nih bagaimana nih kita membandingkannya. Seperti ya, itu betul, sih ya. Ya. Kalau kita melihat dibanding kalau praktek dokter pribadi ya jelas memang pasti harga di Klinik Immanuel lebih murah. Ya, karena kalau kita lihat praktek-praktek pribadi dokter sore, dokter gigi atau dokter umum berbeda kan dengan Klinik Immanuel. Sedangkan kan kita juga sudah ada obat ya yang bisa diberikan mungkin melalui resep, kita juga sudah diperiksa, diobati. Oke, berarti membandingkannya tuh harus apple to apple ya. Iya. Dengan sesama klinik yang ada di bawah yayasan. Ya. Dan apalagi tadi kalau misalnya anggota BPJS dan vaskes tingkat pertamanya Klinik Immanuel, otomatis gratis berarti ya? Iya, gratis malah. Oke, Cuma kadang-kadang begini ya, image itu kan orang tuh suka image-nya begini. Aduh BPJS ya kayaknya obatnya juga bisa-bisa jelek nih gitu. Ya kalau menurut saya sih justru image yang kayak begitu tuh mesti harus disingkirkan lah ya. Saya sih cuma merasa ya justru pemerintah kita ini lewat Kementerian Kesehatan itu justru sekarang itu sedang sangat menolong ya, terutama di masa-masa pandemi ini ya. Bayangkan aja mereka yang positif itu, yang PCR positif, mereka tuh bahkan mendapatkan obat-obatan gratis dan obatnya itu terus terang nggak murah loh, ya nggak murah dan itu obat yang cukup baik ya. Jadi obat-obat BPJS yang kita berikan di Klinik Immanuel itu pun juga termasuk obat-obat tuh yang baik ya, dijamin lah. Oke. Tadi juga dokter sempat menyinggung bahwa Klinik Immanuel itu karena tidak di bawah gereja tapi di bawah yayasan, ya berarti gereja tidak menanggung gitu ya, tidak mensupport secara finansial terhadap Klinik Immanuel. Boleh tahu nggak dok, berarti sumber dana Klinik Immanuel itu dari mana ya dok, kalau misalnya nggak dapat support dari gereja? Nah, saya klarifikasi sedikit ya. Jadi maksudnya gereja bukannya sama sekali tidak support, ya. Yang saya maksudkan adalah tidak full support, tidak full support. Ya, jadi tentunya gereja itu sebagai payungnya, ya, sebagai induknya itu sangat support untuk Klinik Immanuel. Jadi kalau kami ada kekurangan ya, seperti terus terang waktu yang lalu itu pandemi itu kami sangat susah ya di dalam cash flow kami ya, karena kan nggak ada pasien-pasien yang berobat datang kan, seperti itu.
dan kita juga harus buka tutup ya, apalagi tuh praktek gigi waktu itu tuh sama sekali tutup ya, karena semua dokter gigi itu dari Persatuan Dokter Gigi itu memang di awal-awal pandemi itu dilarang untuk praktek, untuk buka praktek begitu ya. Jadi memang pada masa itu kami tuh dibantu dari GKK, tapi nggak 100%. Nah, kalau tadi kamu tanya sumber pendanaannya ya tentunya dari pasien. Dari pasien, kemudian kami juga dari kapitasi, karena kami ada insurance kan, InHealth Mandiri, kemudian ada BPJS. Nah, kami juga dapat dari kapitasi asuransi itu. Selain itu ya walaupun tidak terlalu banyak, ada juga beberapa donatur. Oke, berarti dengan kita berobat di klinik Immanuel itu kita juga secara langsung sebenarnya mendukung pelayanan klinik Immanuel ya? Iya, terutama kalau pilih vaskes di kami sih. Kami ini sekarang di dalam beberapa minggu terakhir ini kami sedang menggencarkan lagi ya, supaya jemaat yang ada di sekitar sini atau yang bekerja di sekitar klinik Immanuel itu memilih klinik Immanuel itu sebagai vaskes tingkat pertamanya. Ya, selain yang tadi kita udah bicarakan ya mengenai diskon di pemeriksaan lab, itu juga untuk proses rujukan sebetulnya. Ya, untuk proses rujukan itu juga kita lebih kalau jemaat GKK dia itu vaskesnya di klinik Immanuel, kemudian dia mau rujukan, kita kalau pergi ke puskesmas untuk minta rujukan itu kan kita bisa tunggunya lumayan lama ya, karena puskesmas itu kan rata-rata rame ya, yang berobat itu kan juga bisa puluhan bahkan nggak hampir seratusan begitu mungkin ya setiap harinya. Nah, klinik Immanuel itu kan nggak segitu ramenya begitu. Jadi kalau mereka mau minta rujukan mestinya sih nggak terlalu sulit dan nggak terlalu lama nunggunya gitu. Ya, betul. Nah itu akan sangat menolong sih, terutama untuk jemaat-jemaat kita. Gitu. Oke, berarti buat sobat kata di rumah nih, nggak usah ragu-ragu lagi nih ya, kalau memang sudah tergabung dengan BPJS, rumahnya juga dekat dengan klinik Immanuel, langsung aja jadiin klinik Immanuel sebagai vaskes tingkat pertama kalian. Ya, sip. Nah, tadi kita udah membahas tentang biaya dan sumber dana. Kalau sumber daya manusianya gimana nih dok? Tenaga-tenaga ahli seperti dokter gigi, suster dan konselor yang bekerja di klinik Immanuel, mereka nih dari mana asalnya dok? Apakah mereka jemaat GKK atau klinik Immanuel pasang iklan lowongan kerja gitu di Jobstreet atau di LinkedIn, lalu ada yang apply formally gitu? Gimana nih dok? Kayaknya sih bukan jemaat ya. Ada kolaborasi sih sebetulnya dok. Jadi memang ada yang jemaat juga. Tapi kebetulan kayaknya nggak banyak deh. Nggak banyak, tapi ada yang sebetulnya yang karyawan yang dulu-dulu ya. Kalau dulu-dulu memang lebih banyak ke jemaat. Untuk mendapatkan SDM yang baru, memang kita buka loker itu. Jadi ada loker untuk dokter umum, dokter gigi, untuk perawat juga. Kita buka loker, terus kita juga undang mereka, kalau mereka apply, kita interview, gitu. Nah, kita memang sekarang ini sedang mencoba untuk meregenerasi, baik dokter maupun, kalau karyawan sih kayaknya udah lumayan ya Bet ya? Lumayan. Kita udah ada perawat yang muda-muda ya, kemudian orang adminnya juga oke. Kalau untuk tenaga SDM-nya sekarang sih, dokter gigi juga kelihatannya masih oke lah. Masih. Nah, kalau dokter umum kita tuh sebetulnya kesulitannya begini ya. Dokter umum itu kerja di klinik Immanuel itu kayaknya mungkin bagi yang mereka yang masih muda banget itu nggak terlalu promising. Ya, nggak terlalu promising tuh dalam arti begini, dokter itu kan dia mau membina karir. Ya kan? Gitu. Nah, bagi mereka itu kerja di rumah sakit itu lebih promising. Seperti itu. Nah, akhirnya kita beberapa waktu yang lalu tuh kita sempet sih dokternya tuh muda-muda, ya cuma jadi turnovernya tuh jadi tinggi. Karena Jadi, mereka juga mau ambil spesialis kan, mau gitu. belajar. Biasanya tuh mereka hanya di klinik Immanuel itu sebagai apa ya? Batu loncatan. Batu loncatan karena mereka mau tunggu PPDS, ya.
program pendidikan dokter spesialis misalnya, atau mereka tunggu CV mereka yang mereka masukkan ke rumah sakit itu di approve misalnya, kayak gitu. Nah, jadi yang sekarang ini memang terus terang yang praktek di Immanuel itu pagi adalah dokter yang sudah pensiun dari rumah sakit, begitu. Dokter senior ya. Ya. Pengalamannya Tapi udah di sisi lain kita dapat dokter yang senior sebetulnya, yang udah punya pengalaman lama di rumah sakit ya, karena kalau kerja di rumah sakit kan pasti ada pensiunnya kan ya. Sedangkan sebenarnya sebagai dokter itu kan dia masih bisa untuk bekerja gitu selama SIP-nya masih aktif ya, dia masih bisa praktek. Jadi gitu tuh dilemanya tuh, Jo. Tapi ke depan sih kita memang sangat berharap ada lebih banyak, terutama jemaat sih ya, jemaat GKK ini yang mau berkontribusi lah dengan klinik Immanuel nih. Apakah misalnya sebagai pengurus di yayasan ya, ataukah misalnya mau praktek mandiri di klinik Immanuel misalnya seperti itu. Ya sebetulnya kalau saya melihat ya seperti apa yang dilakukan di Kemenkes ya. Itu kan kalau kita perhatikan Kementerian Kesehatan itu kan sekarang dipimpin bukan dokter. Ya kan? Budi Gunadi Sadikin itu kita punya Menkes kan dia bukan dokter. Hanya wakil menterinya yang dokter. Jadi saya pikir ya ke depan kalau klinik Immanuel ini memang mau berkembang dengan baik, justru menurut saya harus perlu orang-orang yang memang mengerti mengenai industri kesehatan mungkin ya. Jadi bagaimana mengelola secara profesional itu satu institusi kesehatan. Nah, praktisi kesehatan itu hanya sebagai backupnya oke. Gitu, fungsionalnya aja. Ya, jadi kalau ada memang di jemaat kita itu mereka yang memang ya kita nggak tahu lah ya, mereka memang tertarik nih. Mereka ngerti marketing, mereka tahu finance, ya mereka itu senang untuk mengembangkan satu institusi kesehatan gitu ya. Kami sih sangat senang loh kalau bisa bergabung. Ya, jadi mereka bisa memikirkan tuh ke depannya nih klinik mau bagaimana nih gitu. Sambil mereka yang fungsional itu membackup di bidang pelayanannya. Oke. Menurut dokter, kenapa sih dokter-dokter muda atau psikolog-psikolog muda yang ada di gereja kita perlu mengambil bagian dalam pelayanan di klinik Immanuel? Kalau yang pertama ya yang saya pikirkan, yang pertama adalah karena ini klinik sebetulnya kan milik kita bersama. Iya, klinik ini kan milik kita bersama. Jadi memang kita harus urus sama-sama seperti itu. Nah, kenapa GKK selama ini kelihatannya belum terlalu terlibat ya anak-anak mudanya? Yang saya bisa pikirkan adalah mungkin nggak terlalu kenal juga. Gitu, mungkin nggak terlalu kenal juga, ya kan ada pepatah nggak kenal nggak sayang. Justru saya harap sih dengan mengenal dengan lebih baik, ya mereka tuh lebih ada keinginan gitu loh untuk terlibat seperti itu. Ya sementara ini juga kami kalau lakukan misalnya kami buat flyer, ya kami buat video klip seperti itu. Kami libatkan anak-anak muda sih, dan kami melihat itu hasilnya jauh lebih baik. Jadi ke depan tuh saya sangat rindu sih ya kalau ada lebih banyak jemaat kita khususnya anak muda itu yang memang terbeban gitu. Dan saya rasa banyak sih sebetulnya di kakak itu ada banyak potensinya gitu loh Jo. Dan gak harus yang backgroundnya medis atau psikologi ya. Betul. Nah itu panggilan nih buat sobat kata yang sedang mendengarkan saat ini. Jika kalian punya beban untuk melayani di industri kesehatan, walaupun kalian gak punya background medis ataupun background psikologi, tetap terbuka banyak kesempatan untuk kalian bisa terlibat dan ambil bagian dalam pelayanan di klinik Immanuel. Jadi tidak usah ragu-ragu lagi ya untuk bergabung dan ambil bagian dalam pelayanan di klinik Immanuel. Ada satu pertanyaan lagi nih dok yang sebenarnya cukup aku penasaran. Tadi dokter sempat mention
buat dokter-dokter muda yang pernah gabung dengan Klinik Immanuel, mereka cuma menjadikan sebagai batu loncatan, Klinik Immanuel sebagai batu loncatan, dan juga berpendapat bahwa kurang promising kalau bekerja di Klinik Immanuel dibandingkan dengan kerja di rumah sakit. Benar begitu dok kenyataannya, atau sebenarnya itu cuma perasaan mereka aja dok? Waktu kita bekerja itu kan kita bukan hanya sekedar mencari income aja, ya, tetapi kan kita juga mencari pengalaman, ya, kemudian networking. Nah, kemudian kita juga di dalam profesi apapun lah, ya, yang namanya profesi itu yang berarti kita tuh harus punya izin praktek, ya, itu tuh kan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi itu kan harus selalu ada dan selalu harus dicari begitu. Nah, kalau mereka sebagai dokter umum saja, ya, kerja di klinik Pratama, ya, dan mereka itu masih muda, ya, mungkin saja itu ada satu semacam perasaan sayang, gitu. Kenapa saya nggak misalnya studi lanjut? Kenapa saya nggak studi untuk jadi spesialis misalnya? Saya ikut coba pendaftaran untuk program PPDS misalnya seperti itu. Ya, which is menurut saya sih itu satu hal yang normal, ya. Itu satu hal yang normal gitu. Karena ke depan kalau misalnya hanya menjadi dokter umum, saya bukannya merendahkan profesi dokter umum, ya, karena saya sendiri juga dokter umum. Menurut saya sih sayang. Karena sekarang itu kesempatannya itu sudah sangat berbeda dibandingkan waktu zaman dulu saya kuliah. Seperti itu. Ya. Tapi kalaupun ada ternyata yang memang panggilannya itu untuk jadi dokter umum dan dia memang maunya itu melayani sebagai dokter umum, waduh, kami akan sangat senang banget. Seperti itu. Ya, jadi menurut saya ini kita harus melihatnya itu dengan bijaksana nih. Kita harus melihatnya itu dengan bijaksana. Jadi bukan berarti saya tuh kayaknya kok sepertinya kok ini dokter-dokter muda nggak ada yang loyal misalnya kayak gitu. Enggak, bukan begitu. Ya, jadi saya harap nggak salah nih kita melihatnya. Seperti itu. Ya, saya juga nggak akan menyalahkan sih. Misalnya kalau mereka itu mengerjakan pelayanannya, prakteknya di Klinik Immanuel misalnya hanya berapa tahun, ya, 2-3 tahun, setelah itu mereka mau studi, menurut saya sih itu nggak apa-apa, itu hal yang baik. Menurut saya sih itu hal yang baik. Kalau mereka dapat kesempatan untuk studi, saya pasti akan anjurkan mereka untuk ambil. Seperti itu. Tapi kalau saya melihat ada satu hal lagi, kalau khususnya ya untuk dokter gigi yang di Klinik Immanuel, saya lihat yang dokter-dokter gigi sekarang ini memang dokter gigi yang cukup sudah lama praktek di Klinik Immanuel, yang dari rekan sejawat saya, dari zaman di kerajinan aja masih sampai sekarang cukup masih ada yang masih praktek di Klinik Immanuel. Jadi kan sudah cukup lama tuh, ya. Nah, terus juga kalau saya lihat dokter-dokter yang angkatan seperti saya itu masih bertahan di Klinik Immanuel. Tapi kalau yang saya lihat yang muda-muda, yang baru fresh graduate, ya, memang nggak bertahan lama. Tapi kalau saya menduga itu, ya, biasanya kalau kita sebagai dokter kan nggak mungkin dong kita praktek tiba-tiba mau langsung dapat pasien yang banyak, yang langsung antri. Yang namanya hidup kan nggak ada bisa instan, ya Joy, ya. Jadi kan kita harus merintis gitu. Jadi kalau misalnya kita mungkin hari ini 1 pasien, besok 1 pasien, besok mungkin meningkat, ya. Tapi kan perlu waktu untuk itu semua. Nah, kadang-kadang yang saya perhatikan itu dokter-dokter muda itu mereka nggak terlalu sabar, nggak telaten. Yang namanya merintis kan tadi saya bilang perlu waktu, gitu. Karena terbukti kok dari dokter-dokter yang lama, ya, yang dari zaman kerajinan, mereka di sini pasiennya kan sudah banyak, sudah langganan. Nah, kalau yang kita namanya baru kita praktek di Klinik Immanuel, nggak mungkin dong pasien langsung berderet-deret. Itu jadi memang butuh kesabaran sebetulnya itu. Berarti kalau boleh aku tarik benang merahnya, kompetensi itu memang harus dikejar, tapi dalam prosesnya kita harus sabar, ya. Iya. Karena tidak ada yang instan. Iya, betul. Oke.
Wah, terima kasih banyak nih Dok Sylvie dan Dr. Beth sudah berbagi banyak inspirasi dan cerita tentang Klinik Immanuel. Kita sudah tiba di penghujung diskusi kita hari ini. Alangkah baiknya kalau kita menutup dengan sepatah dua patah pesan, sepatah dua patah kata dari bintang tamu kita hari ini, Dok Sylvie dan Dr. Beth. Mungkin dari Dr. Beth dulu, boleh menyampaikan penutup, pesan yang ingin dokter sampaikan kepada Sobat Kata, seandainya ini adalah kali pertama mereka mendengar tentang Klinik Immanuel dan mungkin ada yang sedang bergumul untuk ambil bagian pelayanan di Klinik Immanuel. Lalu nanti bisa dilanjutkan sama Dok Sylvie. Silakan, Dok. Ya, Sobat Kata, tadi kita sudah banyak ngobrol, banyak bercerita mengenai Klinik Immanuel. Harapan kita sebetulnya untuk jemaat khususnya GKK yang masih muda, baik itu yang berprofesi ya sebagai dokter atau dokter gigi, ataupun yang di luar itu pun seperti yang tadi kita sudah obrolkan ya, mau di bidang bisnis, bidang manajemen, ekonomi atau yang lainnya, kita sangat welcome bila terbeban untuk ambil kontribusi bersama-sama di Klinik Immanuel. Untuk melayani di Klinik Immanuel, selain di bidang kesehatan, kita juga untuk melayani jemaat, juga masyarakat umum lainnya, dan juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi Klinik Immanuel maupun Yayasan Kesehatan itu sedang ada dalam proses regenerasi. Jadi kami sangat butuh Sobat Kata ya untuk bergabung bersama dengan kami. Ya, apapun profesi yang kira-kira menurut Sobat Kata setelah mendengarkan pemaparan ini rasanya kok saya bisa gitu. Ya, barangkali jangan sungkan-sungkan ya untuk datang dan untuk ngobrol. Ya, untuk ngobrol dan kita membicarakan apa sih yang kita bisa lakukan bersama-sama sebagai keluarga besar Gereja Kristus Ketapang. Oke, terima kasih banyak Dok Sylvie, Dr. Beth untuk closing remarks yang sudah disampaikan, menjadi panggilan nih buat Sobat Kata di rumah. Jika kalian merasa terbeban untuk melayani di Klinik Immanuel, jangan ragu-ragu, segera hubungi dokter-dokter yang hari ini hadir. Kalian bisa ngobrol-ngobrol, tanya lebih jauh kesempatan-kesempatan melayani yang ada di Klinik Immanuel. Karena saat ini Klinik Immanuel sangat membutuhkan regenerasi. Khususnya kalian, Sobat Kata yang masih muda dan penuh dengan ide-ide, kreativitas, dan inovasi-inovasi yang bisa membuat Klinik Immanuel semakin luar biasa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi jemaat GKK, bagi masyarakat umum, dan terutama bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih banyak kepada Dok Sylvie, Dr. Beth hari ini sudah memberikan waktu untuk ngobrol-ngobrol sama aku, untuk berdiskusi dan bercerita tentang Klinik Immanuel, dan pastinya apa yang kita bicarakan hari ini bisa menginspirasi Sobat Kata yang sedang mendengarkan saat ini. Aku doakan pelayanan Klinik Immanuel semakin lancar, Tuhan memakai Klinik Immanuel dengan lebih dahsyat lagi. Amin. Sehingga bisa menjadi berkat bukan hanya buat jemaat GKK, tapi buat orang-orang di luar GKK, bahkan terutama untuk memuliakan nama Tuhan ya. Amin. Jadi sekali lagi terima kasih. Semoga kita di lain kesempatan nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi, bisa ketemu lagi, dan ceritanya udah berbeda nih nanti. Udah lebih banyak anak-anak muda yang bergabung dengan Klinik Immanuel dan melayani di Klinik Immanuel. Iya, betul tuh. Itu yang diharapkan. Oke. Terima kasih, Jo. Sama-sama. Baiklah Sobat Kata, kita sudah tiba di akhir dari podcast hari ini. Terima kasih kalian sudah mendengarkan. Dan ini saatnya aku kembali ke Melbourne. See you there. Alright, now I'm back to Melbourne, Australia. And this is my campus, the University of Melbourne.
Thank you so much for bearing with us in today's episode. Terima kasih Sobat Kata udah nemenin aku ngobrol bareng Dok Silvi dan Dr. Beth dari Klinik Immanuel, sehingga rasa kangenku dengan GKK bisa terobati. Jangan lupa untuk dengerin terus podcast Berawal dari Kata yang tayang setiap bulan di hari Minggu pertama pukul 7 malam di YouTube channel Gereja Kristus Ketapang. If you find this podcast interesting and insightful, please do like, share, and subscribe. Kalau Sobat Kata punya pesan dan harapan untuk Klinik Immanuel atau ide-ide menarik untuk episode podcast selanjutnya, langsung aja tuliskan di kolom komentar di bawah ini. And last but not least, you can also listen to this podcast in Spotify and Anchor FM. Links are provided in the description box below. So, that brings us to the end of this episode. I'm signing off now. See you and God bless you all.